Assalamualaikum semuanya. Ciwang, yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja, ini di sini aku udah siapin 2 helai daun bawang. Ini kita langsung aja potong-potong tipis gitu aja ya teman-teman ya. Ini aku bakalan bagi 3 biar cepet gitu loh teman-teman. Dan kita langsung aja siap potong. Selesai dipotong seperti ini, kita bisa langsung aja pinggirin dulu dan kita langsung aja siapin teflon anti lengket. Dipastiin anti lengket biar nanti adonannya nggak lengket kemana-mana. Dan ini untuk daun bawangnya aku bagi 2 ya teman-teman ya. Satu buat adonan ciwangnya dan satu lagi buat kuah. Dan di sini untuk tepung tapiokanya aku masukin kurang lebih 200 gram. Jangan lupa ditambahin perasa juga ya. Untuk perasanya di sini aku ada 1 sendok teh garam dan di sini aku ada kaldu jamur atau totole kurang lebih 1 sendok teh. Bisa banget diganti roiko ya, karena roiko aku habis jadi aku pakai totole aja teman-teman. Dan di sini untuk airnya aku pakai 500 ml. Air udah masuk, ini kita langsung aja siap masak ya. Sebelum apinya dihidupin, dipastiin lagi enggak ada tepung tapioka yang ngendap ya teman-teman ya. Ini kita aduk dulu sampai tepung tapiokanya merata, sampai enggak ada gerindilan ataupun endapan. Kita langsung aja hidupin kompornya. Jadi dipastiin lagi di bagian bawah teflonnya itu udah enggak ada endapan ya, biar hasilnya tuh cantik mulus gitu loh teman-teman. Ini kalau udah apinya dihidupin, kita ngaduknya harus kenceng ya. Maksud aku tuh jangan kendor teman-teman, jangan sampai dibiarin. Jadi ini harus diaduk terus biar matangnya itu merata. Kalau teman-teman gak punya teflon anti lengket, kalian bisa beli dulu ya teman-teman ya. Teflon anti lengket tuh sekarang gak mahal teman-teman, harganya tuh cuma 100 ribuan aja. Kalau kalian beruntung, kalian tuh bisa dapetin harga di bawah 100 ribu. Yang aku pakai ini tuh yang ukuran 22 cm. Kalau teman-teman pengen samaan kayak yang aku punya, bisa buat ngegoreng, buat adonan, buat kulit, semuanya dalam setahun ini aku tuh selalu pakai 1 teflon ini. Tetap awet ya teman-teman ya, walaupun aku tuh masak beraneka ragam, dia tetap oke banget gitu loh anti lengketnya. Kalau kalian pengen samaan kayak aku, linknya ada di deskripsi. Ingat ya teman-teman ya, aku pakai yang ukuran 22 cm. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini acinya udah mulai menggumpal. Kalau udah mulai menggumpal, ini ngaduknya pelan-pelan aja, pokoknya diaduk terus aja teman-teman sampai menggumpalnya tuh merata. Dan ingat teman-teman, untuk apinya jangan lupa pakai api yang super kecil biar adonannya tuh nggak rawan gosong ya. Dan ini adonannya tuh udah menggumpal keseluruhan, tapi matangnya belum merata. Kalau kalian nemuin situasi seperti ini adonannya diaduk terus aja pelan-pelan teman-teman sampai bagiannya tuh keseluruhan mateng gitu loh. Kan ini tuh yang mateng warnanya bening, kalau masih yang belum mateng tuh warnanya agak apa ya, kayak putih gitu loh teman-teman. Dipastiin lagi semuanya tuh bening gitu teman-teman. Caranya ya seperti aku ini, diaduk terus aja sampai si warna putihnya itu jadi bening semuanya. Tuh teman-teman bisa lihat perbedaannya, ini tuh udah hampir keseluruhannya bening. Kalau emang udah bening full seperti ini tandanya udah mateng ya. Kalau teman-teman mau pindah tempat boleh, mau ditaruh di sini aja boleh, tapi di sini aku bakalan taruh aja di teflon ini ya teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak wadah. Ini kita diemin sampai dia tuh bener-bener dingin. Sambil nunggu dia dingin, aku bakalan lanjut buat kuahnya.
karena judulnya ciwang ya teman-teman ya. Bawangnya tuh harus lebih banyak karena emang judulnya ciwang. Jadi di kuahnya sini juga aku pakai bawang merah yang banyak. Ini kita langsung aja siapin bumbu-bumbu kuahnya. Ada 5 siung bawang merah. Di sini untuk bawang merahnya kenapa lebih banyak? Karena menurut aku lebih enak bawang merah. Tapi ada juga sebagian lebih suka bawang putih, jadi bawang merahnya tuh di skip. Tapi kalau aku itu lebih banyak bawang merahnya, terus bawang putihnya tuh nggak aku skip, tapi tetap aku kasih 1 piece gitu loh teman-teman. Jadi disesuaikan aja sama selera ya. Dan ini untuk bawang putihnya 1 siung. Kalau kalian tim mana teman-teman, bawang merah apa bawang putih? Kalau aku tim bawang merah ya, karena menurut aku gurihnya tuh jadi beda gitu loh. Jadi rasanya nggak monoton itu aja. Dan di sini untuk cabenya aku pakai 5 siung. Sebenarnya untuk cabenya ini opsional, kalian bisa pakai bisa enggak. Kalau teman-teman nggak suka atau kurang suka pedes, ini boleh banget di skip. Cuman karena aku tuh ratu pedes ya teman-teman ya, doyan banget sama pedes. Tapi sekarang udah mulai tobat sih, jadi aku pakai 5 siung aja ya. Biasanya tuh lebih banyak, cuman karena udah tobat jadi ya segini aja lah cukup. Ini kita sisihin ya, untuk daun bawang sama cabenya kita satuin karena nanti kita masukinnya terakhir. Yang pertama di sini aku udah siapin panci, aku juga udah masukin minyak. Dan kita yang kita masukin pertama itu bawang merah sama bawang putih. Ini kita tumis dulu sampai dia tuh harum wangi gitu. Sabar-sabar aja ya teman-teman ya, soalnya kalau bawangnya kurang mateng menurut aku kurang enak. Jadi kita masak kayak gini tuh harus sabar, jadi ditunggu sampai dia tuh bener-bener mateng baru kita masukin bahan-bahan selanjutnya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matengnya merata. Dan kalau udah mateng kita langsung aja tambahin 1 sendok makan bon cabe. Aku rekomendasiin bon cabe karena apa teman-teman? Karena bon cabe itu menurut aku pedesnya masih normal, nggak bikin sakit perut. Jadi di perut tuh nggak panas gitu loh teman-teman. Jadi biar lebih safety aja gitu loh makanan kita. Dan kalau bon cabenya udah mateng, kita tambahin air 500 ml. Kalau menurut kalian bon cabe itu mahal, salah ya teman-teman ya. Bon cabe itu udah ngeluarin versi refill. Jadi 1 bungkus itu harganya 5-6 ribu. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi bon cabe refill aku di deskripsi. Aku bakalan kasih linknya di sana. Dan ini untuk daun bawang sama cabenya aku masukin terakhir kayak gini biar apa teman-teman? Biar nanti dia tuh masih tetap fresh gitu loh, nggak terlalu layu. Dan jangan lupa ditambahin perasa. Di sini aku ada 1 sendok teh garam. Terus untuk kaldunya atau penguat rasanya aku pakai totole kurang lebih 1 sendok makan. Sorry 1 sendok teh aja teman-teman, sorry ya. Dan ini bisa diganti Royco kalau kalian mau. Tapi kalau kalian pengen rasanya beda, cobain pakai totole teman-teman. Jadi rasanya menurut aku nggak monoton gitu-gitu aja. Sebenarnya aku udah mulai bosen sama peraci-acian karena emang rasanya kan itu aja ya teman-teman ya. Tapi setelah aku nyoba ini tuh beda banget rasanya. Ini kita rebus sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kita langsung aja lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita potong-potong ciwangnya ya teman-teman ya. Jadi ciwangnya ini dipotong-potong. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini udah nggak diapa-apain lagi, langsung aja kita potong-potong. Jadi itu mirip papeda gitu teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa ciwang aku tuh kayak alot banget gitu loh. Mungkin karena kurang dingin kali ya. Kalau dingin tuh biasanya nggak sealot ini teman-teman. Kita kalau motong jangan lupa sekecil mungkin biar sekali hap gitu loh. Soalnya kalau terlalu gede ketelan sih teman-teman. Tapi di tenggorokan tuh kayak bikin apa ya, kayak susah ditelennya gitu loh teman-teman. Jadi di tenggorokan bikin sakit. Jadi kalau motong jangan terlalu gede-gede banget. Kalau bisa normal-normal aja biar masuk di mulut kita tuh juga nyaman. Pokoknya kita buat cemilan tuh harus banget safety ya teman-teman ya. Jangan asal cuman enak tapi bikin sakit perut. Aku tuh sering banget makan basreng, enak sih di lidah tapi bikin mules di perut gitu loh teman-teman. Karena emang cabenya aku nggak tahu pakai cabai apa, tapi menurut aku bikin diare gitu. Kalau kalian pakai bon cabe sama cabai fresh kayak gini, dijamin sih bakalan ketagihan banget. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Tadi tuh aku motongnya udah sekecil mungkin teman-teman, tapi kalian bisa lihat sendiri ini tetap gede banget yang aku dapetin. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita cobain. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak suka daun bawang, untuk daun bawangnya mending di skip deh. Ini tuh yang bikin enak tuh bawang gorengnya tadi loh teman-teman, cuman ngeganggu banget daun bawangnya.
Jadi kalau teman-teman gak suka daun bawang boleh di skip sih. Ini tetap enak, seger, menurut aku rasanya beda dari yang biasanya. Yang penasaran langsung aja dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.